Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada maghrib kali ini kita akan melanjutkan kajian sebelumnya tentang macam-macam pernikahan yang dilarang. Macam-macam pernikahan yang dilarang ada dua tipenya. Ada yang bisa menyebabkan pernikahannya tidak sah, dan juga ada yang menyebabkan pernikahannya sah tapi dilarang alias haram, mendapatkan dosa. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah pernikahan-pernikahan yang dilarang yang menyebabkan akad tersebut tidak sah sehingga pernikahan tersebut tidak sah. Yang pertama adalah pernikahan yang urang rukun-rukunnya, tidak ada walinya, tidak ada saksinya, kemudian sigotnya, dan ada 5 syarat-syarat atau rukun-rukun nikah itu, dan salah satunya hilang, maka dia tidak sah pernikahannya. Nikahnya haram dan batil, dia tidak sah pernikahannya. Kemudian jenis yang kedua adalah pernikahan yang dilarang yang juga menyebabkan tidak sah pernikahannya adalah pernikahan dengan wanita yang dilarang, wanita yang semahram, baik itu karena nasabnya atau karena sudah menikah, status pernikahan, atau yang ketiga karena rodhoah, karena saudara sepersusuan. Nah, ini adalah jenis yang kedua, yaitu pernikahannya dia akadnya tidak sah. Akadnya tidak sah, maka dia harus maka dia nikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, maka dia sama dengan berzina, sama dengan berzina. Ya, seperti kalau ia senasab, ia nikah dengan ponakannya, ia nikah dengan adiknya, ia nikah dengan kakaknya, ia nikah dengan pamannya, dan seterusnya. Atau ia menikah dengan adik iparnya yang istrinya masih ada. Nah, maka itu juga termasuk nikah-nikah yang tidak sah pernikahannya. Pernikahannya adalah batil. Baik itu tadi senasab, satu nasab, atau dia karena pernikahan, sebab karena pernikahan, atau sebab karena saudara sepersusuan. Nah, ini jenis yang berikutnya. Kemudian jenis yang selanjutnya adalah pernikahan yang juga tidak sah. Pernikahannya juga tidak sah, yaitu adalah pernikahan terhadap wanita yang ditalak 3 misalnya, yang sudah ditalak 3, ya, itu juga pernikahannya tidak sah pernikahannya sebelum dia wanita tersebut menikah dengan orang lain, kemudian orang tersebut sudah menceraikannya dan sudah selesai masa iddahnya, maka dia boleh menikah kembali begitu. Nah, ini jenis yang selanjutnya. Jadi tadi dari awal kita sudah menjelaskan bahwasanya memang ada pernikahan yang dilarang oleh agama. Ada 2 tipenya. Ada pernikahan yang dilarang yang menyebabkan tidak sah pernikahannya, batal pernikahannya, kalau diteruskan maka dia sama dengan berzina. Kemudian ada tipe yang kedua adalah tipe yang pernikahan yang dilarang, haram hukumnya, tapi tidak menyebabkan tidak sah pernikahannya, tapi itu haram, harus dihindarkan dan dosa kalau melakukan itu. Seperti nanti ada dibahas nikah sigor, nikah misyar, atau nikah dengan niat talak dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah kita petakan juga nikah-nikah yang dilarang, yang tidak sah menurut agama.
Artinya kalau dia meneruskan nikah tersebut akadnya, maka dia sama dengan berzina. Ya, tadi jenis yang macam yang pertama adalah salah satu dari rukun nikahnya hilang, maka tidak sah pernikahannya. Kemudian macam yang kedua adalah dia menikah dengan wanita yang dilarang untuk dinikahi, seperti tadi ponakannya, kakaknya, kemudian pamannya. Nah, itu tidak sah pernikahannya. Dan kalau menikah ya sudah berzina berarti dia. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang dua tadi ini adalah jenis ada yang senasab, ya. Wanita yang dilarang dinikahi ada yang senasab, kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian ada yang akibat dari jalur pernikahan, seperti mertua, adik ipar, ya, selama masih hidup istrinya tidak boleh juga. Kemudian juga ada yang jenis yang ketiga adalah saudara sepersusuan, itu juga tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena kalau dinikahi maka tidak sah juga pernikahannya, dan sama dengan berzina juga. Sama dengan berzina juga. Nah, kemudian jenis yang selanjutnya ini adalah al-mutallaqah salasan. Ya. Wanita yang ditalak 3 kali talaknya oleh suaminya, itu juga termasuk juga dia tidak sah pernikahannya. Kalau ia menikah sudah ditalak, ya, istrinya sudah ditalak 3 kali, kemudian ia pengen nikah dengan istrinya lagi, tidak bisa, kecuali kalau istrinya sudah menikah dengan orang lain, kemudian orang lain sudah menceraikannya dan sudah habis masa iddahnya. Itu juga sudah dijelaskan kemarin juga. Nah, kemudian jenis yang selanjutnya adalah nikah at-tahlil, ya. Nikah tahlil. Nikah tahlil itu adalah nikah yang dia pura-pura. Ya, ketika ia talak suaminya, istrinya ia talak 3, kemudian karena pengen menikah dengan istrinya, kemudian ia bilang kepada seseorang sahabatnya, tolong nikahi istri saya itu, tapi jangan dia papain. Kemudian nanti setelah itu kamu talak lagi, begitu. Kamu talak lagi. Nah, setelah itu baru saya akan nikahkan mantan istri saya itu. Nah, itu juga termasuk dengan nikah tahlil. Ya, itu juga yang tidak boleh dilaksanakan. Anna nikahal muhallil batilun. Maka nikah tahlil itu adalah batil. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la'ana Rasulullah SAW melaknat nikah dengan cara tahlil dan muhallil tadi. Dengan cara tahlil dan muhallil. Nah, ini jenis-jenis yang seperti itu tadi, ya. Jenis-jenis yang akadnya tidak sah. Akadnya tidak sah. Nggak boleh diteruskan karena dia berzina. Sama dengan perzinahan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nikah yang wanita yang sudah punya istri. Nah, itu juga nggak boleh. Artinya sudah tidak sah menikah tersebut. Jadi tadi, ya, ada 2 jenis pernikahan itu: pernikahan yang dilarang, pernikahan yang bisa menyebabkan tidak sah pernikahannya, dan pernikahan yang haram saja tapi tidak menyebabkan tidak sah pernikahannya. Nah, ini sekarang kita bahas yang jenis yang pertama ini, yang kemarin juga sudah dibahas sebagiannya tadi, yaitu tadi, ya, yang sudah kita jelaskan, ya, seperti yang rukun-rukunnya hilang, ya, kemarin sudah kita jelaskan rukun-rukunnya tidak ada. Kemudian nikah dengan senasab, ya, semahram, wanitanya semahram, ya, ponakan. Kemudian juga tadi nikah dengan sebab sepersusuan, juga tidak sah pernikahannya, sama dengan berzina itu namanya. Atau nikah dengan karena sebab pernikahan, seperti mertua, ya. Kemudian kakak ipar atau adik ipar yang istrinya masih ada, begitu. Itu juga tidak diperbolehkan. Nah, kemudian jenis yang selanjutnya yang tidak sah pernikahannya adalah talak 3. Istri yang sudah ditalak 3, kemudian tadi, ya, kemudian nikah lagi, syaratnya dia harus dinikahi oleh orang lain. Kemudian diceraikan, kemudian ditalak, baru dia bisa nikah lagi. Kalau tidak, nikahnya tidak sah. Sudah ditalak 3, kemudian nikah lagi, tidak sah pernikahannya. Pernikahannya tidak sah. Misalnya, aduh saya nyesel ini, sudah talak 3 lagi, nyesel ini. Nah, itu tidak sah pernikahannya. Kenapa? Karena termasuk al-mutallaqah salasan. Nah, kemudian juga nikah tahlil tadi, ya. Nikah tahlil itu adalah nikah yang kongkow dengan orang lain, ya, udah ditalak 3, ya, oleh suaminya, kemudian
kongko dengan orang lain, tolong nikahin istri saya, mantan istri saya, nanti setelah itu kamu ceraikan. Nah, nanti setelah talak selesai baru saya akan nikah lagi kepada mantan istri saya. Itu juga tidak boleh, dan pernikahannya juga batil, tidak sah. Kemudian juga jenis yang selanjutnya adalah yang tidak sah juga pernikahannya adalah al-masghulah bihaqqin zaujin akhar. Nikah dengan wanita yang sudah punya suami. Nah, itu juga tidak sah pernikahannya. Harus ditanya dulu, suaminya sudah bercerai belum? Ya, harus dijelaskan. Makanya kalau istri-istri, wanita-wanita yang tinggal suaminya lama begitu, itu harus jelas itu kedudukannya. Nah, biar jelas kedudukannya, ceraikan jelas. Atau kalau di Indonesia ya misalnya ada surat cerainya, nah, itu sudah bukan bukti ya, daripada tidak ada kejelasan. Artinya makanya di sini kena larangan kalau orang yang masih punya suami, maka dia tidak sah pernikahannya. Al-mar'atul mutazawwijah, wanita yang masih statusnya menikah dengan orang lain, maka pernikahannya batil, tidak sah. Kalau dia menikah ya sudah pernikahannya tidak sah, kemudian dia berzina. Dalam Al-Qur'an, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, illa ma malakat aymanukum. Kemudian yang selanjutnya adalah al-mar'ah al-mu'taddah, wanita yang dalam masa iddah, itu juga tidak boleh dinikahi, pernikahannya tidak sah. Kalau wanita yang masih dalam iddah kemudian terjadi pernikahan padahal masih masa iddah dia, nanti masa iddah kita jelaskan di kemudian hari, kapan berapa harinya dan lain sebagainya, berapa bulannya. Kalau orang yang suami yang mentalak istrinya, maka iddahnya adalah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Berarti tiga kali suci, nunggu 3 bulan dulu, 3 kali haid dulu. Kalau dia masih haid, atau ini 3 kali suci, atau 3 bulan, atau 3 kali suci, atau 3 kali haid. Nah, setelah itu baru bisa dia menikah. Kalau masih dalam masa iddah ya tidak menikah dulu, karena pernikahannya juga tidak sah. Kemudian yang berikutnya adalah al-mar'ah al-hamil. Mar'ah, perempuan yang hamil. Nah, ini juga perempuan yang hamil, walaupun terjadi perbedaan pendapat para ulama di antaranya. Yang pertama adalah pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya pernikahannya adalah tetap sah. Wanita yang hamil dinikahi ketika wanita tersebut hamil, itu adalah pernikahan sah. Sedangkan pendapat kebanyakan para ulama, pernikahannya tidak sah. Kenapa sebabnya? Karena ingin menjelaskan nasab daripada bayi tersebut. Soalnya kalau misalnya, kecuali kalau nikah dengan sama-sama dengan orang yang berzina. Orang yang berzina dengan orang yang berzina, itu dalam Al-Qur'an, az-zaniyatu waz-zani la yankihuha illa zanin. Orang yang berzina dengan orang yang berzina, itu pelacur atau orang yang suka berzina, itu tidak boleh menikah dengan orang yang soleh, dia harus orang yang berzina. Tapi ini adalah wanita yang hamil misalnya karena misalnya tanda kutip ya diperkosa orang dan lain sebagainya, kemudian ia menikah dengan orang lain begitu ya. Maka ini menurut pendapat kebanyakan para ulama, selesaikan dulu. Artinya bayinya itu atau kandungannya dikeluarkan dulu supaya jelas nasabnya. Kalau andai kata dia menikah, nanti kan bercampur air mani dan lain sebagainya, itu bercampur. Makanya supaya jelas keturunannya, sehingga dia selesai dulu hamilnya atau melahirkan, baru kemudian ia menikah. Ini pendapat kebanyakan para ulama, kecuali pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan boleh walaupun sudah hamil kemudian ia menikah. Ini menikah dengan orang lain ya, bukan menikah dengan pezina. Karena menikah dengan pezina di dalam Al-Qur'an itu dibolehkan dia nikahnya dengan zina, tapi orang yang berzinahnya, orang yang berzinah. Nah, ini yang kasus ini adalah orang lain yang menikahnya, bukan yang antar perzinah itu. Kenapa? Kalau antar perzinah itu
sepakat di sini, yahillu bil ittifaqi lizzani ayyatazawwaja bizzaniyah allati zana biha. Ya, halal ya, sepakat para ulama orang yang berzina itu dia menikah dengan pezina. Artinya orang yang berzina ya, laki-laki yang berzina dengan perempuan yang berzina, dia berdua ini berzina, maka dia halal menurut sepakatan para ulama. Menurut pasakan para ulama. Walaupun di sini ada catatan dari dari sebagian ulama, diantaranya Imam Abu Hanifah yang mengatakan tetap dia nunggu selesai hamil atau selesai selesai melahirkan baru ia dinikahkan. Nah, ini terkait dengan akad-akad yang rusak, batil. Pernikahannya adalah batil, tidak boleh diteruskan. Kemudian yang selanjutnya adalah pernikahan dengan wanita yang al-mar'ah allati la tadinu bidainin samawi. Perempuan yang dia agamanya adalah agama yang non samawi, maka dia juga pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah, seperti ia menyembah berhala, menyembah dewa-dewa dan lain sebagainya, maka pernikahannya tidak sah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Ini dalam surat Al-Baqarah. Dan tidak boleh menikah dengan wanita yang musyrikah hatta yu'minna, sampai wanita tersebut beriman, sampai ia masuk ke dalam agama Islam. Wala amatum mu'minatun, ya, budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik, tapi dia sangat kaya raya dan lain sebagainya. Walau a'jabatkum, walaupun kalian takjub terhadap wanita tersebut, tetap dia tidak sah kalau memang dia menikah dengan wanita yang non samawi, yang musyrikah, maka dia pernikahannya adalah tidak sah. Ya, tadi berdasarkan di dalam Al-Quran, wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Dan sebaliknya juga ya, perempuan yang menikah dengan laki-laki atau laki-laki menikah dengan perempuan yang agamanya adalah non samawi. Nah, kemudian yang az-zawaj bil kitabiyah, menikah dengan yang agamanya samawi. Ya, ini kalau laki-lakinya itu adalah muslim, perempuannya adalah kitabiyah, wanita yang kitabiyah agamanya samawi, maka menurut para ulama diperbolehkan. Hum ahlut taurati wal injil, dia adalah ahlut taurah wal injil. Ini menurut para ulama diperbolehkan. Tapi sekali lagi, ini adalah ahlul kitab, ini adalah ahlu yang masih benar-benar murni agamanya Taurat dan Injil. Dia benar-benar memegang kitab Taurat dan Injil, bukan yang sudah bercampur ya, yang sudah kitabnya sudah bercampur dengan manusia ya, dengan manusia, perkataan manusia dan lain sebagainya. Nah, ini kalau yang sebaliknya itu tidak boleh sepakat. Perempuannya muslimah, kemudian laki-lakinya adalah kitabiyah, ahlul kitab, itu tidak boleh. Tapi sebaliknya, perempuan laki-lakinya muslim, kemudian perempuannya adalah kitabiyah, maka diperbolehkan. Tapi kitabiyah ini catatannya adalah yang murni ya, yang masih memegang teguh Taurat dan Injil. Sedangkan ya kalau di Indonesia ini memang sudah tidak boleh ya, karena memang sudah ada peraturannya ya, di Mahkamah Agung apalagi terkait dengan hukum beda agama, sehingga tidak diperbolehkan secara sepakat menurut undang-undang. Kemudian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah yaitu pernikahan yang tidak menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah. Pernikahannya sah tapi dia haram, tapi dia adalah haram. Itu yang pertama adalah nikah misyar. Misyar. Ya, nikah misyar itu adalah
seorang laki-laki yatazawwaj, dia menikah dengan perempuan yang kedua atau yang ketiga, ya poligami misalnya, dia punya istri yang pertama, kemudian ia menikah istrinya yang kedua atau ketiga dan seterusnya, dengan akad-akad sesuai dengan rukun-rukunnya, akad-akadnya. Tetapi wanita tersebut ya merelakan sebagian haknya, yardo ba'dhu haqqihi, dia merelakan sebagian harta hak-haknya. Misalnya udah istri yang dinikahi itu nggak apa-apa, saya nggak usah dikasih nafkah, kan ada juga yang begitu, karena misalnya lebih tua, misalnya suaminya udah meninggal, kasihan gak ada yang iniin, akhirnya dia nikah, tapi begitu hak-haknya dibuang. Ya, nggak apa-apa nikah sama saya nggak nggak usah dibiayain karena saya sudah bekerja misalnya, ada anak saya misalnya, nggak usah diurusin anak saya, nggak apa-apa, begitu kan. Nah ini namanya disebut dengan nikah misyar, nikah yang mengorbankan hak-hak dan kewajibannya, itu disebut dengan nikah misyar. Nah nikahnya memang sah tapi dia haram, nikahnya dia sah tapi dia haram. Ya banyak sekali di zaman sekarang itu nikah misyar itu sebab-sebab munculnya ya banyak ya istilahnya banyak yang, ya mohon maaf, misalnya perempuannya banyak yang tua, ya lebih tua, kemudian belum nikah, ya, masih perawan tapi belum menikah, sudah tua lanjut ya, kemudian juga faktor-faktor yang lainnya. Nah, kemudian akhirnya ya ia dijadikan istri yang kedua, tapi dia sudah berkarir, sudah nikahin saya nggak apa-apa, tapi nggak usah dibiayain saya, nggak usah dikasih nafkah saya, atau dia punya anak janda, nggak dikasih nafkah saya, maka itu disebut dengan nikah misyar. Dan banyak model-modelnya, ya misalnya hak-haknya, ya misalnya nggak usah dikasih tempat tinggal, nggak usah dikasih atau nggak usah digilir. Kan kalau misalnya di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah itu kalau punya istri lebih dari satu, Rasulullah punya istri lebih dari satu, itu digilir dia, ya digilir. Ini nggak apa-apa, saya rela, misalnya saya sebulan sekali dikunjungin, nggak apa-apa, atau 2 bulan sekali, itu nggak apa-apa, sekedar status aja. Ini disebut dengan nikah misyar. Nah ini disebut dengan nikah misyar. Nikahnya dia sah tapi sangat-sangat dilarang, bahkan di fatwa-fatwa, termasuk fatwa-fatwa ulama ya, MUI dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan bukan hanya haram, ya, tapi benar-benar mesti dihindarkan. Kenapa? Sebabnya karena hakikatnya kan pernikahan itu seorang suami, yaitu dia mesti memenuhi hak-hak dan kewajibannya. Mau dia istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, tetap dia harus memenuhi hak-hak dan kewajibannya. Walaupun di awal-awal dia sudah menjanjikan, misalnya sudah bersepakat, ya udah nggak usah peduli dengan saya, ya karena saya adalah hanya sekedar istri yang kedua saja, ya sudah tua dan lain sebagainya, akhirnya ya sudah nggak apa-apa, nggak dinafkahi. Ini disebut dengan nikah misyar yang sangat-sangat dilarang oleh agama. Sebab apa? Sebab karena melanggar tujuan pernikahan. Yang pertama melanggar tujuan pernikahan, ya mawaddah warahmah, begitu. Kemudian yang kedua adalah zolim. Yang ketiga tidak memenuhi hak-hak dan kewajibannya. Sehingga tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan pernikahan jenis ini adalah batil atau tidak sah. Memang tidak ada. Pernikahannya sah, tetapi para ulama sepakat melarangnya. Kenapa? Karena menyebabkan kerusakan berkaitan dengan hak-hak wanita tersebut, maka perlu dihindarkan. Terlantarlah dan apapun hak-hak dan kewajibannya yang digugurkan itu bisa terlantar. Maka sebagai seorang wanita itu harusnya memang memahami itu, ya, jangan sampai menjadi korban nikah misyar. Walaupun nikahnya sah, tapi itu bisa terkena kezoliman nanti, kezoliman. Memang ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi itu ulama kecil saja membolehkan, ya, karena adanya antarodin itu apa sih namanya, adanya saling ridho antara yang kedua, pasangan yang kedua ridho, ya udah nggak usah dibiayain saya, nggak apa-apa, ya karena misalnya
tolong nikahi saya, nggak apa-apa lah, nggak usah dikasih tahu istri yang pertama misalnya, atau nggak usah dibiayain lah saya begitu. Itu yang seperti itu modelnya. Nah itu sangat-sangat dilarang. Ada memang sebagian ulama yang membolehkan, yang penting antarodin. Tapi menurut Wahab Az-Zuhaili, ya, kitab ini mengatakan yang rajih adalah para ulama sepakat terkait dengan pernikahan yang misyar ini adalah mesti dihindarkan, dihindarkan atau diharamkan. Kenapa? Karena tadi bisa merusak tujuan pernikahan, bisa merusak atau menzolimi, dan juga bisa menghilangkan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu hak-hak dan kewajibannya. Ini tujuan menikahnya itu, wa min ayatihi dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ya bisa saja dia sekarang sepakat di awal-awalnya, tapi kalau sudah bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun terjadi percekcokan, ya repot. Kenapa? Karena gara-gara nikah misyar itu. Nikah misyar itu. Nah ini yang pertama ya, jenis yang pertama, nikah yang diharamkan oleh agama, tapi memang secara akad memang dia sah, ya karena telah memenuhi syarat-syarat dan lain sebagainya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah nikah dengan niat talak. Nikah dengan niat talak. Ya memang pertama dalam masalah nikah dengan niat talak itu ada 2 kemungkinannya, nau'ain. Ya. Ada 2 kemungkinannya, itu juga banyak yang merajalela di zaman sekarang. Ada 2 kemungkinannya. Yang pertama adalah nikah, ya sejak awal sudah disampaikan kepada calon istrinya, itu sepakat, namanya disebut dengan nikah mut'ah, dan haram, batal, artinya tidak sah. Ini masuk ke kategori yang pertama. Kalau nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu dia di awal sudah diinikan, kita nikahnya 2 bulan aja ya, 3 bulan, setelah itu kita berpisah, cerai. Nah ini semua sepakat ulama bahwasanya nikah disebut adalah nikah mut'ah. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya nikah tersebut tidak sah, tidak sah. Ya selain tadi ya bisa menghilangkan tujuan pernikahan, kemudian juga bisa menghilangkan hak-hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Ya cuman 2 bulan 3 bulan kemudian dia selesai pernikahannya. Ya bisa jadi misalnya maharnya di awal banyak begitu. Ya udah nikah sama saya, maharnya misalnya 1 rumah begitu maharnya, tapi 3 bulan saja, setelah itu kita berpisah, ya itu tidak boleh, haram, sama dengan berzina. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan nikah mut'ah, Rasulullah melarangnya. Memang dulu pernah sebelum di awal-awal Islam datang itu memang pernah diperbolehkan, tapi kemudian setelah itu dilarang. Namanya disebut dengan nasakh mansukh. Nah yang kedua, jenis yang kedua ini niat talak tapi tidak diungkapkan. Kalau tadi diungkapkan itu maksudnya masuk kepada nikah mut'ah. Ini tidak diungkap, diem aja suaminya. Nikah ya, ayo nikah. Kemudian setelah 2 bulan 3 bulan langsung dia talak 3. Terus kan kita tahu bahwasanya orang suami yang mentalak istrinya itu walaupun sengaja, tidak disengaja jatuh talak. Saya talak kamu 1, talak 2, talak 3. Jatah talak, mau disengaja, mau dalam, apalagi pendapat yang para ulama yang mengatakan bahwasanya dalam keadaan marah pun jatuh talaknya, walaupun ada sebagian mengatakan tidak. Nah ini orang tersebut, ya laki-laki tersebut, dia dipendam dalam hati, dirahasiakan. Ini saya nanti 3 bulan lagi saya akan talak ini, saya akan talak. Nah itu yang seperti itu namanya disebut dengan nikah dengan niat mentalak. Nikah dengan niat mentalak. Ini bukan jenis yang pertama ya. Kalau jenis yang pertama jelas para ulama sepakat. Kalau yang memang di awal-awal sudah tahu itu istrinya atau keluarganya, cuma nikah 2 bulan doang, 3 bulan, itu nikah kontrak namanya, itu haram. Itu namanya haram dan nggak sah pernikahannya. Nah yang jenis yang kedua ini adalah dia disimpan dalam hatinya, nikah dengan niat talak suaminya. Biasanya begitu. Ada yang hilah itu artinya pura-pura, ya nikahlah, datang ke sebuah kampung atau apa, kemudian ia menikah dengan normal gitu, dengan ada mas kawinnya, ada wali dari perempuannya, ada saksinya. Kemudian 3 bulan kemudian ia langsung mentalak istrinya.
kemudian dia balik lagi misalnya ke kampung halaman yang jauh dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, ini disebut dengan niat dengan nikah dengan niat mentalak. Nah, apa kata para ulama di sini? Ya, para ulama berbeda pendapat terkait dengan nikah dengan niat mentalak. Pendapat yang pertama adalah pendapat sebagian ulama mengatakan bahwasanya nikah dengan niat mentalak itu adalah pendapat yang pertama adalah pendapatnya adalah dia tidak tetap ya nikahnya adalah nikahnya sah ya, tapi nikahnya adalah haram. Tidak boleh nikah dengan niat mentalak. Kan dia sudah tahu itu. Di awal-awal kan dia sudah tahu, kecuali kalau munculnya nanti belakangan. Munculnya belakangan, misalnya ada konflik rumah tangga, kemudian ya sudah terjadilah konflik, nggak bisa disatukan, kemudian jatuhlah talak. Nah, itu disebut bukan masuk bab ini, bukan nikah dengan niat talak, tapi di awal-awal sudah tahu. Di awal-awal sudah tahu bahwasanya dia memang nikahnya pengen dalam hatinya nanti dia kalau saya akan talak nih. Nah, ini menurut pendapat kebanyakan para ulama di sini adalah nikahnya tidak boleh. Tapi tetap para ulama mengatakan bahwasanya nikahnya adalah pernikahannya sah. Tapi tidak boleh alias haram, mesti dihindarkan, sama seperti nikah misyar. Kenapa sebabnya? Karena memang para ulama di sini diantaranya Imam Nawawi dalam kitabnya Syarhil Muslim, bahwasanya para ulama mengatakan bahkan sepakat seorang yang menikah yatazawwaju binikahin biniyatit talak, orang menikah yang dengan niat talak, niatnya mutlak nih. Apalagi niatnya mutlak dalam hatinya bukan diinikan dengan istrinya, tapi dalam hatinya begitu. Maka nikahnya fa nikahuhu sahihun. Nikahnya adalah sahih menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhazzab. Dan bukan termasuk nikah mut'ah, tapi nikahnya sah. Tapi di sini dikatakan wa yukrahu dzalika makruh saja. Dimakruhkan, dihindarkan. Bal yukramu ba'duhum, bahkan diharamkan sebagian ulama. Yang tidak boleh, makanya ya, nikah itu memang karena itu tadi melanggar tujuan pernikahan. Melanggar tujuan pernikahan yang langgeng sampai dengan akhir hayat dan lain sebagainya. Nah, ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang pertama adalah yang mengatakan bahwanya kebanyakan para ulama mengatakan hukumnya adalah tidak boleh, tidak sah. Tidak boleh ya, bukan tidak sah, tidak boleh, haram hukumnya, tapi pernikahannya adalah sah. Pernikahannya adalah sah. Di antaranya juga ada pendapat ulama Imam Malik ya, yang mengatakan juga demikian ya, demikian. Ya, kenapa sebabnya? Ya karena memang ya karena rukun-rukunnya terpenuhi semuanya sehingga menyebabkan pernikahannya sah walaupun di dalam hatinya masih ada niat mentalak. Ya kenapa? Karena dalam hati tidak bisa dihukumi kecuali kalau dia melafazkan. Tapi kalau dalam hati atau keinginan-keinginan yang tidak dilontarkan, maka dia tidak dihukumi menurut kebanyakan para ulama. Sehingga para ulama mengatakan tetap sah pernikahannya, tapi pernikahannya adalah haram, harus dihindarkan. Ini ada sebagian kecil para ulama saja yang mengatakan pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah menurut mazhab masyhur dari pendapat Imam Al-Auza'i. Wa qala ba'duhum minhum Al-Auza'i yang mengatakan bahwasanya pernikahan tersebut tidak sah dan tidak boleh dilanjutkan. Tapi kadang-kadang kan nggak tahu juga dia apa yang ada dalam hati, kan nggak tahu dari suaminya. Kadang-kadang calon suaminya kita nggak tahu apa yang ada dalam hatinya. Maka pendapat jumhur itu yang lebih kuat walaupun maksudnya dalam arti hukumnya tetap pernikahannya sah tapi hukumnya haram. Kenapa? Karena bisa menzalimi wanita tersebut dan dia tidak menjalankan tujuan daripada pernikahan tersebut. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sah pernikahannya, tapi tidak bisa dibuktikan karena masih dalam hati saja. Bagaimana buktinya? Kan masa ditanya di pernikahan kamu mau niat talak ya? Kan tidak juga. Nah, ini disebut dengan niat nikah dengan niat mentalak. Kemudian yang selanjutnya adalah nikah sighur. Nikah sighur itu adalah seorang
wali atau bapak punya anak perempuan. Kemudian yang satu lagi seorang bapak punya anak perempuan. Kemudian mereka janjian, saya akan nikah dengan anak kamu, asalkan kamu juga nikah dengan anak saya. Jadi tukeran begitu. Tukeran kan dari sisi itu tukeran. Jadi sama-sama ini manggilnya mertua, ini manggilnya mertua gitu. Atau bagaimana? Jadi bapaknya itu punya anak perempuan, kemudian satu lagi bapaknya yang lain si A misalnya punya anak perempuan, si B punya anak perempuan, sama-sama nih. Kemudian si A bilang pada bapaknya si B, ya, saya ingin menikah dengan anak Anda yang perempuan, yang nomor 1 misalnya. Ya, nanti kamu juga nikah dengan anak saya yang pertama juga, yang nomor 1 yang kedua dan lain sebagainya. Jadi seperti tukeran begitu. Nah, itu disebut dengan nikah sigor. Pakai sim ya, pakai sim besar, kemudian ghin, alif dan ro. Nah, kemudian kata di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan la sigoro fil islami, tidak ada nikah sigor dalam Islam. Ini hadisnya riwayat Muslim. Bahkan Imam Turmuzi mengatakan dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW naha anis sigori. Nabi Muhammad SAW melarang pernikahan dengan seperti nikah sigor tadi ya. Seperti nikah sigor ya. Kemudian di hadis yang lain dikatakan la jalba wala jamba wala si'aro wa man intahaba nuhbatan falaisa minna. Ya, tidak boleh berbuat melakukan nikah sigor, dan barang siapa yang melakukannya maka dia bukan termasuk falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk golongan kami. Nah, kemudian definisi daripada nikah sigor ini ya memang definisinya ada yang lebih spesifik di sini. Di antaranya adalah menurut pendapat Ibnu Umar. Jadi menurut pendapat Ibnu Umar ini yang dimaksud dengan nikah sigor ini adalah nikah yang ia tukeran kayak tadi tapi tanpa mahar. Tanpa mahar. Jadi ada namanya maharnya. Dia nggak pakai perlu bawa mahar begitu. Dia tinggal kita tukeran saja nikahnya. Bapak kamu nikah dengan anak saya, kamu juga menikah dengan anak saya begitu. Nah, ini tapi dengan apa? Dengan tanpa mahar. Dengan tanpa mahar. Nah, ini kata Ibnu Umar, sigor itu adalah menikahkan seseorang dengan putrinya dengan syarat orang tersebut menikahkan dirinya dengan putrinya juga. Biduni mahrin bainahuma, tanpa ada mahar dengan keduanya. Nah, ini disepakati para ulama, nikah tersebut tidak boleh. Ya, tidak, nikah tersebut tidak boleh. Ini yang pertama, nikahnya tidak boleh kalau tanpa mahar. Kenapa? Seolah-olah disebut dengan nikah sigor, definisinya seperti itu. Dia menikah tukeran begitu, menikah dengan anaknya atau yang lain juga menikah dengan anaknya juga, tapi biduni mahrin, tanpa mahar. Kemudian ada definisi yang lain, cukup walaupun tanpa mahar, dia hanya tukeran saja, itu juga termasuk nikah sigor. Jadi memang definisi nikah sigor ini para ulama mengatakan apakah dengan tambahan tanpa mahar atau misalnya seorang bapak misalnya menikah dengan anaknya atau sebaliknya dengan mahar, itu boleh atau tidak begitu. Boleh atau tidak begitu. Nah, ini yang menjadi poinnya. Nah, kalau yang dengan tanpa mahar, maka para ulama sepakat bahwasanya nikah tersebut adalah nikah yang tidak diperbolehkan. Nikah yang tidak dibolehkan. Cuman masalahnya apakah berdampak pada pernikahan tersebut tidak sah atau tidak? Hal yan akiduli nikahin sahihin amla. Nikahnya sah atau tidak? Dan di sini para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud terlarang di sini di dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah, kata Imam Nawawi, disebut dengan akdun batil. Nikahnya adalah batil, tidak sah pernikahannya. Kalau yang modelnya kayak begitu, tuker-tukeran kemudian tanpa mahar lagi, berdasarkan hadis Nabi tadi, la sigoro fil islami, tidak ada nisah sigor dalam agama Islam. Bahkan kata Nabi dikatakan, barang siapa yang menikah dengan gaya sigor tadi, falaisa minna, maka bukan golongan kami. Maka sebagian ulama mengatakan ini namanya nikahnya nikah batil, nikahnya tidak sah. Tapi memang sebagian ulama mengatakan hanya seperti tadi, nikahnya sah tapi dia hanya lebih baik dihindarkan. Tapi rojih
kitab ini adalah merojih pendapat yang mengatakan nikah tersebut tidak boleh alias tidak sah. Yang tanpa mahar tadi, yang tanpa mahar. Nah ini terkait dengan nikah-nikah yang dilarang, nikah-nikah yang dilarang. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol sebelum kita lanjut. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz juga dijelaskan mengenai talak tiga. Talak tiga itu apakah ditalak 3 kali atau sikutnya saya tidak kali? Yang keduanya Ustaz mohon dijelaskan juga kalau berzina dengan berzina itu nanti kalau lahir anaknya asalnya kemana ya Ustaz? Nah, ya, terus yang ketiganya ini Ustaz, kalau misalnya sudah manipus hitungannya 3 kali suci seperti apa Ustaz? Itu aja yang bertanya. Terima kasih. Ya. Baik, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama yang terakhir dulu nih, yang kalau ya menopause artinya dia sudah tidak ada haid lagi. Ini sama seperti anak kecil menikah dengan yang belum haid. Seorang laki-laki yang menikah dengan wanita yang belum haid atau yang menopause, bagaimana iddahnya kalau dia dicerai? Iddahnya itu salah satu ashur, 3 bulan. Sepakat para ulama iddahnya adalah 3 bulan, bukan 3 kali suci tapi 3 bulan. Kalau dia belum haid atau dia menopause, misalnya sudah menopause nih umur 45 kemudian dicerai sama suaminya, maka iddahnya adalah salah satu ashur, 3 bulan, bukan 3 kali suci atau 3 kali haid tapi 3 bulan. Atau misalnya perempuan yang belum haid ya seperti yang 9 tahun atau 8 tahun kemudian dicerai oleh suaminya gitu kan, masih kecil udah dicerai sama suaminya karena dia belum haid ya, maka dia iddahnya adalah 3 bulan. Iddahnya 3 bulan. Kemudian yang kedua tadi adalah terkait dengan anak zina. Anak zina. Ya, kalau misalnya orang tersebut berzina, kemudian lahirlah anak begitu, nah maka disebut dengan anaknya, nasabnya kepada siapa? Nasabnya dia kalau secara Islam memang dia tidak tidak dinasabkan kepada orang tuanya. Apa dampaknya? Dampaknya itu dia tidak bisa menjadi wali. Karena di dalam hadis nanti di depan itu terkait dengan apa? Dengan nasab ya. Wali yang anak zina. Nah, itu dia nanti kalau misalnya anaknya perempuan, nanti kalau bapaknya itu memang hasil hubungannya perzinahan, maka dia bapaknya tidak bisa menikahkan. Maka dia nikahnya dengan wali hakim. Nikahnya dengan wali hakim. Ya tidak masalah juga sih, kan sah-sah juga dengan wali hakim. Kenapa? Karena dia bukan karena syarat-syarat wali di situ dalam pernikahan itu adalah dia harus harus menjadi pernikahan yang sah. Anak yang disebut dengan anak yang senasab itu adalah hasil pernikahan yang sah. Ya walaupun memang dari sisi undang-undang Indonesia tetap aja walaupun ini anak zina atau anak dari perzinahan tetap dia disandarkannya kepada bapaknya juga. Tapi nanti ketika menikah usahakan tidak dinikahi sama bapaknya tersebut kalau memang dari hasil zina. Kalau memang dari hasil, kecuali anak keduanya kan sudah tidak zina lagi karena sudah menjadi suami istri. Tapi kan kalau yang pertama kan dia dari zina, biasanya kan begitu. Nikah zina mereka, kemudian lahir tuh hamil, diberikan hasil zina. Nah kemudian nikah dia. Nah berarti anak keduanya kan hasilnya hasil yang bisa begitu. Artinya pernikahan yang sah kalau yang keduanya, anak yang kedua, anak yang ketiga. Tapi anak yang pertama dia anaknya anak zina. Anak zina itu bukan berarti seperti di agama lain ya, dia mewariskan dosa turunan, tidak, tetap sama. Anak zina itu cuman ini saja ketika menikahkan, tapi yang lain sama, dia dosanya juga ketika dia lahir dia nggak ada dosa sama sekali dari bapak ibunya, walaupun bapak ibunya berzina tetap dia tidak ada dosa, nggak ada dosa turunan, tetap dia orangnya kalau dia baik soleh ya tetap dia soleh.
Kalau dia misalnya agamanya baik, bahkan menjadi ustadz, kiai dan lain sebagainya, walaupun dari anak zina, tetap dia bisa menjadi orang yang soleh. Tapi kalau misalnya ustazah misalnya, atau perempuan misalnya, kemudian dia tahu bahwasanya dia adalah bapaknya adalah dulu hasil perzinahan, ya sudah dia akan legowo. Ya udah nanti saya nikahnya berarti dengan wali hakim. Itu menyebabkan walinya yang menikahkan dengan wali hakim, bukan dari bapak tersebut. Ini karena di dalam hadis al-wadu lil firosi, yang dimaksud dengan anak itu bin itu adalah hasil dari hubungan yang sah secara agama. Ini pertanyaan yang kedua. Yang pertama tadi saya lupa ya. Hah? Oh iya, talak 3 tadi ya. Talak 3, langsung talak 3. Saya talak 3 kamu. Itu jatuh talaknya menurut sebagian ulama. Karena memang ada perbedaan, ada yang harus 1, kemudian 2, kemudian 3, ada yang langsung ngomong talak 3 kamu itu sudah jatuh. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan jatuh dia talaknya. Makanya jangan sembarangan seorang suami mengatakan talak-talak saja, jangan sembarangan, apalagi emosi-emosi begitu. Talak 3 kamu itu bisa menyebabkan jatuh talak 3. Nanti ada hadisnya di bab talak itu terkait dengan riwayat yang talak 3 saja dia sudah jatuh talak 3. Jadi memang itu, makanya supaya keluar dari perbedaan pendapat para ulama dalam fikih, yaitu kita jangan mengucapkan talak 3, talak 1 saja. Ya, karena kalau misalnya talak 3 langsung talak 3 kamu, nanti ilmu fikih kan nanti mulai masuk. Ada yang mengatakan bahwasanya dia tetap jatuh talak 1, ada yang mengatakan tetap dia jatuh talak 3 begitu. Tetap jatuh talak 3. Tapi kalau di di KUA itu talaknya 1 dia, walaupun dia ucapkannya 3. Nah ini memang supaya menghindar dari perbedaan pendapat, saya rasa adalah dia mesti talaknya adalah talak 1. Talak 1, jangan sampai mengucapkan talak 3 langsung sekaligus, karena sebagian ulama bahkan mendekati pendapat kebanyakan ulama tetap dia menjadi talak 3. Tapi ada lagi, tafadhol silakan Pak. Dia jadi saksi, jadi wali, berarti kan perkawinannya nggak sah. Siapa? Itu kalau kita nikah dengan orang yang sudah hamil, kemudian bapaknya jadi walinya, berarti pernikahannya nggak sah ya? Pernikahannya nggak sah ya, kan nggak bisa mewalikan iya ya? iya betul. Itu iya tidak sah, betul. Kalau misalnya dia menjadi wali, ya pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah ya pernikahannya. Makanya memang orang tuanya harus diberikan pengertian. Makanya belajar agama begitu. Gak apa-apa dinikahin dengan orang lain, yang penting sah pernikahannya. Tetap hubungan sebagai ini anak dalam arti tanda kutip ya, hubungan keluarga tetap rahmatan juga sama. Ada kasih sayang juga, walaupun nanti ketika itu dia tidak bisa menikahkan karena dia memang hasilnya dari hasil anak zina tadi. Makanya itu dosa daripada zina itu. Makanya innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Itu salah satunya dampaknya begitu. Dampak merusak keluarga, merusak nasab dan semuanya. Nah kemudian saya tadi kelewatan, itu yang dilarang itu juga adalah pernikahan al-jam'u bainal ukhtain. Itu artinya menikah tapi kakak adik dia nikahin, itu tidak boleh, pernikahannya tidak sah. Ya, istri kita menikah dengan istri kita, adiknya juga kita nikahan, itu tidak sah pernikahannya. Nggak boleh. Nah yang boleh apa? Yang boleh itu adalah kalau dia sudah meninggal, atau kalau sudah bukan statusnya sebagai istri. Tapi nggak mungkin, misalnya kira-kira kalau sudah bercerai dengan istrinya, kemudian dia ngelamar adiknya, nggak mungkin diterima juga itu. Jadi kalau sudah statusnya sudah terlepas, kemudian dia nikah dengan adiknya, itu bisa kalau memang terjadi. Tapi kan jarang terjadi, kan udah pasti bercerai, ngapain nikah sama dia, pasti begitu. Atau istrinya itu sudah meninggal, kemudian naik turun ranjang atau naik ranjang, itu juga boleh. Jadi kalau misalnya al-jam'u bainal ukhtain,
kakak adik dijadikan satu, menikah itu maka tidak boleh. Pernikahannya tidak sah. Kalau sudah terjadi harus diceraikan. Harus diceraikan, dilepas. Siapa kira-kira? Apa kakaknya atau adiknya gitu. Kemudian juga ini ada yang tersisa juga adalah menikah dengan istri yang kelima, nggak boleh. Jadi cuma 4 saja. Al-mar'atul khomisah, perempuan yang kelima itu tidak boleh. Kalau mau kelima berarti ceraikan dulu yang satu. Ceraikan dulu yang satu dia. Nah itu yang dilarang ya, pernikahannya yang sah, yang tidak sah, pernikahan yang dilarang. Baik, itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.